Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menanti goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu memasuki ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan mau melaksanakan firman ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Saya memberi tema dalam renungan ini, hidup adalah
perjuangan. Berbicara tentang tema hidup adalah perjuangan, tentu kata-kata ini adalah kata-kata yang familiar. Hidup adalah perjuangan adalah kata-kata yang familiar, sangat familiar. Tema ini tidak asing lagi bagi kita. Kita sebagai orang-orang muda mengalami banyak tantangan hidup, perjuangan hidup, baik itu tantangan dalam permasalahan sekolah, kuliah, ataupun dalam tantangan hal tentang pekerjaan. Semua kita merasakan di dalam masa muda kita. Dan tantangan-tantangan itu harus kita hadapi, karena itulah perjuangan dalam hidup kita. Hidup yang mempunyai perjuangan adalah hidup yang membutuhkan komitmen dan kerja keras. Tanpa komitmen dan kerja keras, berarti orang itu bisa dikatakan ia tidak akan pernah untuk berjuang, karena tidak memiliki komitmen dan tidak memiliki kerja keras atau usaha. Sedikit saya berbagi tentang pengalaman hidup saya waktu saya berkuliah di semester 2 di Staken. Kampusnya saya masih di Oibobo dan sampai sekarang masih dipergunakan. Saya dari panti sosial ke Oibobo jalan sendiri menggunakan angkutan. Saya menggunakan bemo lampu 5. Dan bemo lampu 5 banyak yang sudah kenal. Ketika saya berangkat kampus, ketika sopir-sopir bemo itu melihat saya berdiri di pangkalan, mereka pasti akan bertanya, "Adek, ke Staken kok? Ini bemo lampu 5." Nah gitu. Jadi saya ikut. Pada suatu hari, saya menumpang di bemo lampu 5 dengan sopir yang berbeda dan bemo yang berbeda dari bemo yang biasa saya numpang. Dia tidak menurunkan saya di depan kampus Staken. Dia menurunkan saya lewat dari kampus Staken dan menurunkan saya lewat dari jalan masuk SMP 2 juga. Gitu ya. Nah, bagaimana saya berjalan untuk mencari cabang masuk, sementara saya asing di tempat situ? Disitulah mental saya terlatih, oh harus jalan, harus. Nah, saya mau ikut trotoar, tetapi di trotoar juga banyak siswa-siswa SMP yang duduk. Saya mau ikut di pinggir trotoar juga, ada motor yang parkir. Jadi pilihan saya adalah saya berjalan agak geser ke tengah. Itu adalah mental saya waktu itu, pilihan saya waktu itu. Dan saya jalan mengambil jalur tengah pada saat itu. Saya tidak tahu kalau sudah sampai di lampu merah itu. Saya jalan memang sudah di tengah-tengah sekali. Dan itu saya jalan ikut celah-celah oto. Begitu. Ya, itu perjuangan. Masuk lewat celah-celah oto, keluar dari celah-celah oto yang berhenti di situ, baru saya dapat cabang untuk masuk ke kampus Staken. Cabang belok kiri kalau dari SMP 2 gitu.
Itu perjuangan saya. Ada banyak tantangan hidup yang kita hadapi di dalam masa muda kita. Terlebih-lebih kami yang sebagai penyandang disabilitas. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang 9 berbicara tentang penyandang disabilitas. Ada penyandang disabilitas netra yang di dalam Alkitab tertulis orang-orang buta. Ada penyandang disabilitas daksa yang di dalam Alkitab tertulis orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh. Saudara-saudari, di situ mereka berjuang atau berlomba-lomba untuk meraih, untuk mencapai kolam itu, jikalau sewaktu-waktu kolam itu terguncang airnya. Karena di dalam Alkitab menuliskan barang siapa yang lebih dahulu masuk, setelah air itu berguncang, maka orang itu sembuh, apapun penyakitnya. Yang menjadi penekanan di sini bahwa orang lumpuh itu kira-kira bisa jalan apa tidak? Yang jelas tidak bisa. Orang-orang buta bisa jalan apa tidak? Atau penyandang disabilitas netra bisa jalan atau tidak? Yang jelas bisa, tapi ada kendalanya. Tidak bisa melihat, tidak tahu arahnya mau jalan kemana. Nah, orang-orang timpang yang jelas mereka bisa jalan. Secara logika, kalau air kolam itu berguncang, pasti yang sembuh duluan itu adalah orang-orang timpang, karena mereka masih bisa berjalan, bisa berlari. Nah, orang-orang buta itu mungkin hanya beberapa persen yang sembuh, mungkin sekitar 20%. Kenapa? Mereka memang bisa berjalan, yang jelas orang lumpuh ketinggalan di belakang, yang walaupun mereka melihat, tahu arah jalannya, tetapi orang buta tidak tahu, tapi mereka masih bisa lebih cepat jalan. Itulah sebabnya makanya di dalam Alkitab menekankan penyandang disabilitas daksa, dalam hal ini orang lumpuh, yang berjuang menunggu. Orang itu tidak tahu kapan waktunya ia sembuh. Sudah 38 tahun lamanya ia menderita sakit. Dan akhirnya ia memperoleh kesembuhan. Itu disebabkan karena apa? Karena hasil usahanya, hasil dari kesabarannya, hasil dari ketabahan hatinya, sehingga ia bisa memperoleh kesembuhan. Yesus datang menawarkan, maukah engkau sembuh? Dan orang lumpuh itu tidak tahu siapa Yesus ini. Siapa orang ini yang tanya bilang, maukah engkau sembuh? Dia hanya berkata bahwa tidak ada orang yang mengantar dia atau yang menurunkan dia ke kolam itu pada saat kolam itu airnya mulai terguncang. Dan luar biasa, saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata, bangunlah dan angkatlah tilammu. Lalu orang itu bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Itulah mujizat yang terjadi beberapa ribu tahun lalu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, betapa senangnya, betapa bahagianya kita orang-orang muda saat ini, ketika Tuhan menemukan kita dalam perjuangan hidup di dalam titik yang terberat. Tuhan bilang, bangunlah, berjalanlah, dan meraihlah kesuksesan yang akan kuberikan kepadamu. Itu adalah kata-kata yang indah yang kita tunggu-tunggu dari Tuhan. Saudara-saudari, jangan berputus asa dalam menjalani kehidupan. Apapun tantangan kehidupan yang kita hadapi, itu adalah bagian dari perjuangan hidup kita. Dan yakinlah bahwa perjuangan hidup kita tidak akan sia-sia.
saya akan sedikit membacakan puisi yang berkaitan dengan perjuangan hidup bagi saudara-saudari, bagi kita semua orang-orang muda, agar kita bisa semangat untuk menjalani hidup di dalam dunia saat ini. Kehidupan memang bukan untuk main-main. Kehidupan juga bukan hanya untuk bersenang-senang. Dan kehidupan pun memang membuat kita seringkali meneteskan keringat dan air mata. Meskipun terkadang rasa sakit dan kecewa harus bersembunyi di balik senyuman palsu, tetapi kamu harus tahu bahwa kehidupan adalah sebuah perjuangan, dan hanya orang yang mau berjuang yang akan bertahan sampai akhir. Di dalam kehidupan, setiap kita pasti punya impian. Percayalah pada mimpimu, maka kamu akan berjuang untuk dia. Dan karena kamu sudah berjuang untuknya, percayalah, perjuanganmu tidak akan sia-sia. Biarlah waktu dan proses yang akan memberitahukan kepada semua orang bahwa kamu adalah seorang yang berhasil berjuang dengan semua jerih lelah yang mengiringimu selama ini. Teruslah berjuang. Mudah-mudahan penggalan puisi ini bisa bermanfaat bagi kita orang-orang muda saat ini. Amin. Shalom.